wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yorisya, dan pada video kali ini kita mau servis si kebo. Jadi yang diganti itu pertama itu oli dari Yamalu ke Fastron hijau tuh. Fastron warna hijau dan saringan oli juga. Juga saya mau ganti rantai kamrat dan gear belakang karena sudah aus. Nah, ini sekedar mengingatkan saja bagi kalian yang menemukan video ini atau tersesat di channel ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe. Tuh di bawah situ ada tuh yang warna merah. Klik hingga berwarna abu-abu dan muncul tombol lonceng di sebelah kanannya tuh. Nah, setelah muncul tombol loncengnya itu, kalian klik sehingga logo loncengnya berdering. Oke, terima kasih. By the way, ini karena videonya long post, jadi simak baik-baik ya, takutnya kalian salah paham. Oke, sekian dulu, kita langsung ke videonya. Oke, kita kali ini ada di SPBU Gambut dan mau beli oli ya, mau ganti yang Fastron hijau kayaknya ya. Karena berapa yuk? Iya, tukar. Nah, sini aja ya. Oke, ini adalah oli Fastron hijau. Kekentalannya SAE-nya 10W40 ya, sama kayak Yamalu. Ini dikata oli siluman cuy. Oli siluman, oli sesat. Ini padahal olinya buat mobil ya. Kita taruh sini aja ya. Oke, kenapa saya beli ini? Mau tes aja. Gimana sih kalau Yamaha Bison tahun 2012 dipakein oli buat mobil dengan kekentalan yang sama dan harganya lumayan ya tadi ya, 83 cuy. Kalau di online itu berapa? Saya lupa. 67 kayaknya ya, 70 lah ya. 70.000. Jadi lebih mahal 10.000 cuy. Hitung-hitung ongkos kirim ya. Jadi sekalian ganti filter oli, ganti rantai keteng. Ya bunyinya bunyi banget cuy. Mesinnya bunyi banget karena rantai ketengnya katanya longgar. Bunyinya di sebelah kiri sini nih. Nah, di bagian sini. Nah, di bawah situ. Itu kalau mesinnya dingin, rantainya bunyi banget. Tapi kalau mesinnya agak panasan dikit, bunyinya itu agak kurang lah. Tapi harus diganti katanya. Saya belinya itu sama tensionernya, yang tonjokan itu, tonjokan mesin. Oke, ini adalah alasan saya kenapa ganti rantai kamrat. Soalnya mesinnya bunyi kayak gini cuy. Coba dengarkan ya. Rantai kamrat kan di sebelah sini nih. Nah, di daerah sini ya. Bunyinya kayak gini cuy.
kayak gitu bunyinya. Sebelumnya itu bunyinya sama yang di sini juga aja di bagian atasnya. Tapi ini sudah mantap. Kemarin itu habis turun mesin ya, yang Januari kemarin itu sudah nggak ada bunyi lagi. Tapi ini yang di sebelah kirinya malah bunyi kayak gini cuy, masih tetap kayak gitu ya. Nah, jadi itu katanya penyakitnya itu rantai kamrat atau rantai keteng. Makanya saya ganti. Oke, kita langsung unboxing aja rantainya ya. Ini saya belinya sama yang tensionernya ini juga nih. Ini tensioner namanya. Tonjokan ya, tonjokan rantainya. Siapa tahu ini juga nggak bagus lagi ya. Makanya saya beli. Oke, langsung saja kita unboxing. Ini botolnya hari lagi ya, baru sebentar unboxing cuy. Tajam. Jadi ini ya, ini rantai ketengnya seperti ini ya kemasannya ya. Dan ini adalah tensioner atau tonjokannya. Kita lihat dulu rantai ketengnya gimana ya. Oke, ini seperti ini rantai ketengnya. Bagus dah. Ini by the way, ini rantai ketengnya ini susah banget cuy dicari di Banjarmasin. Entah kenapa ya, kayak yang switch kopling dulu. Ada tuh videonya yang saya bikin. Susah banget cuy, kenapa? Entah karena rider bison jarang di Banjarmasin, nggak tahu juga tuh. Jadi ini langka gitu cuy. Nggak, saya ke mana-mana juga nggak ketemu di dealer Yamaha di sekitaran kota Banjarmasin ya. Susah banget. Ini jarang rusak sih, tapi sekalinya rusak bahaya cuy. Makanya saya mau segera ganti. Ya pokoknya itulah. Oke, kita berada di agen distributor ya, namanya Sinar Takwa. Di sini saya mau beli saringan oli. Nah, ini dia. Harganya 12.000. Nah, jadi ini yang KW, bukan KW sih, kualitas nomor 2 gitu ya. Yang aslinya kagak ada cuy. Oke, jadi ini saringan oli bison. Harganya 12 cuy, enggak 15. Yang 15-nya habis. Jadi biarlah, ya kan. Ya oke, ini sudah berada di bengkel di daerah Jelapat ya. Ini pertama-tama ini penggantian gear belakang. Ini OM aja ya saya beli karena gear depannya masih bagus kan, sayang hemat-hemat uang ya. Sementara banyak banget nih yang diganti kali ini ya kan. Jadi perlu berhemat. Nah, jadi ini proses pelepasan rantainya. Nah, ini dia. Oke. Di sini saya sambil ngobrol sama pamannya ya. Gawian ngali bang nih masuk. Curhat sedikit ya. Di Banjar itu susah banget cuy cari bengkel yang berani bongkar mesinnya ya. Nah, jadi begini. Nah, ini pun caranya nih agak sedikit ekstrim ya.
Nah, rantai keteng atau rantai kamratnya itu nggak dibuka nih box mesin bawahnya yang itu tuh. Jadi kita metode lepas pasang pin aja di rantai kamratnya. Nah, ini sambil diganti juga ya, sambil dibuka. Ini giginya itu sudah tipis banget cuy, gigi gearnya ini nggak ngegigit lagi ya. Nah, akhirnya sudah lepas, langsung dipasangin. Oke, nah ini disetel-setel dulu sebelum dikencangin, disetel-setel kekencangan rantainya juga dan lain sebagainya. Oke, ini sudah kepasang dan mantep ini sudah. Nah, Iyalah. ini gear belakangnya. Ini ukuran 40 katanya. Jadi yang baru itu ukuran 43. Jadi lebih bagus yang baru, woy. Pasir laut. Lebih besar torsinya. Batakan baru semalam. Nah, ini proses pengurasan bensin lagi. Proses pengurasan oli Yamalop ya. Sebelumnya itu, sebelum ganti ini saya pakai oli Yamalop dengan long drainnya itu 1200 1300 ya. Nah, ini pembukaan saringan oli. Jadi saringan oli Bison pas di sini. Nah, jadi ini membuka 3 baut itu untuk mengambil saringan oli yang sudah sudah aus. Kita bilangnya aus aja ya. Sudah kotor lah. Nah, dan ini adalah saringannya. Hitam sekali tuh. Nah, kita lihat ini saringan yang lama. Aduh, pekat sekali ya warnanya ya. Dari beli bekas nggak keganti-ganti nih. Jadi sekalian aja. Nah, ini pelepasan tangki si kebo. Nah, ini proses pengoperasian rantai keteng yang baru. Jadi pinnya itu didorong keluar sehingga lepas dan bisa, tapi masih bisa dipakai cuy, nggak ngerusak, cuman ngegeser gitu doang. Belum sampai kalau Nah, jadi jangan sampai lepas juga ya. Nah, pinnya digantung gitu aja. Siap. Oke. Nah, ini sudah kebuka tasnya, tutup atas box mesinnya. Di sini kita mau ngelonggarin kamratnya ya, atau ketengnya. Aman aja dah. Jadi itu sama busi itu sebelah sana tuh dilepas. Agak ekstrim ya. Tapi ini efektif cuy, mantep ini. Jadi dibuka as ketengnya. Kita lihat, ini adalah proses yang menentukan dari keberhasilan servis kali ini. Oke, stay tune terus ya. Ini agak bosen kayaknya di daerah sini. Masih mikirin mikirin cara ngelepasnya supaya nggak jatuh. Nah, pas jatuh itu susah cuy. Harus dijangkau sama kawat ya. Kalau bahasa Banjarnya dikuir, dihahar.
bahasa Banjar. Nah, jadi ini proses pelepasannya. Perlu dua orang. Nah, jadi sudah lepas gear keteng atasnya. Jadi ini mau digerinda ya. Digerinda aja pin yang di dalam sini biar nggak pusing cari atau ngelepas pinnya itu, karena sudah nggak kepake lagi cuy. Jadi nggak apa-apa lah. Yang iyanya itu yang baru itu tuh, yang keteng baru. Nih siap-siap untuk penggerindaan. Buset dah itu. Ini agak sedikit ekstrim tapi ini efektif cuy. Nah, ini adalah proses penggerindaan pin ya. Pin dari rantai keteng yang sudah harus diganti. Oke, sudah selesai dan sisa tarik saja lagi. Iya. Nah, Pin atau ulur. Ya Pepe. Ngali manjang kawam. nah ini dilepas pinnya sekalian aja, dilepas dol gitu. Karena nggak kepake lagi juga, nggak apa-apa juga itu. Jangan digantung-gantung lagi, dilepas los aja. Oke, ini saat pelepasan lagi, aduh. Oke, nah itu sudah keluar kan? 3 watt. Siap. 3. Oke, sudah. Ingat masalah ayo 23 kah? Iya. Ya, oke, sudah lepas. Jadi ini dua ini hati-hati cuy, kalau nyemplung ke dalam situ, waduh, bisa dihahar. Bahasa Banjar hahar itu ya, bisa dijangkaunya pun susah karena itu tadi sempit cuy di dalam sana. Nah, ini membuka as bawah magnetnya karena itu bisa diputar untuk ngeputar itulah rantai, mengganti rantai yang lama jadi rantai yang baru ini, ganti posisi ya. Nah, ini tahapan penyambungan. Buset dah, sempit banget tuh, kenal pot apaan. Penuh kehati-hatian, makanya Oke. Ini saat kita menyambung ya. Menyambung rantainya yang baru itu, yang disambung ke mana nih? Nah, ini sudah sisa diputar aja lagi sampai selesai ya. Oke, sudah. Oke, kali ini sisa ditarik aja lagi ya. Itu pinnya digantung lagi supaya bisa disambung ke rantai keteng barunya. Jadi rantai keteng lama itu dibuang cuy, bisa aja cuy, sudah cuy. Nah, oke. Macam tukang mie nih, tangnya. Orang tunduk. Nah, ini kalau bahasa Banjarnya disunduk ya. Ini saat penyundukan atau penguncian pin yang sudah digantung tadi. Oh, nggak ada nong di sebelah situ, udah ujungnya. Sebelah sini. Nah,
Buset tuh bocah nangis kenapa juga. Aduh. Terus tangan ampet ya wah. Nah, ini harus hati-hati cuy. Ntar malah nyemplung lagi ya. Nyemplung susah urusannya berabai. Gregetan sih liatnya ya. Tapi ini kerjaan perlu sabar cuy, perlu ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk melakukan ini semua. Hanya dilakukan oleh profesional ya. Nah, tunduk. Nah, dikunci itu. Sudah mantap tuh. Oke, ini akhirnya kita mencari TMA ya, titik mati atas. Jadi pistonnya itu harus titik tertinggi di mesin. Jadi ini diraba-raba. Pakai metode kayak gini ya. Metode barbar tadi. Kan biasanya itu ada yang titik mati atasnya tuh ada disejajarkan di gear sama box mesinnya itu di sebelah sana. Nah ini, nah sudah pas katanya. Dan nah ini rantai keteng yang bermasalah. Gini doang bendanya ya, bikin mesin cepat rusak. By the way, saya ini punya tensioner juga. Ntar dah, kayaknya ada saya nih ngambil tensionernya. Tensionernya sudah bagus aja cuy. Nah, tensioner yang itulah. Ini pas memasang nah itu, memasang as ke gear ketengnya. Siap. Oh iya nak. Oke, ini kita proses perangkaian kembali. Anak kampung sini. Bukan sini itu. Nah, ngebuka olinya, oli Pastron hijau 10W40. Oke. Langsung aja itu nah. Nah, itu kata saya oli mobil. Biar oli sesat juga. Bener juga ya. Ya, kan mau coba dia gue tentang dipakai kok Kuras ulang gitu lah. Baru Ngebahas mulu. Udah baju cobaan. Nah, ini proses penuangannya. Kata orang sih harum, tapi saya cium tadi nggak ada bau harum apanya gitu ya. Anu lawas dah nih produknya. Nah. Oke, ini sudah selesai servis si Kebo kemarin. Yang diganti itu yang utamanya ini rantai kamret ya, sama gear belakang. Juga kita ganti oli jadi Fastron yang 10W40 dan ganti filter oli ya. Ini by the way lagi banjir cuy, jadi mager putar-putar ya. mager aja gitu ya. Nah, langsung saja kita nyalain mesinnya. Bagaimana sih setelah ganti rantai keteng kemarin, atau rantai kamret ya biasa orang sini sebutnya. Nah, jadi beginilah bunyinya. Ayo kita starter. Nah, ya kan, bunyinya itu lebih halus dari sebelumnya dan mesin itu tidak mudah panas.
lebih mantep lah. Tadi malam nyoba netrate dan hasilnya bagus lah. Nah, nggak berisik kan? Tuh kemarin berisik banget nih yang ini ya. Di bagian kirinya sini berisik banget karena rantainya itu yang rusak. Oke, mungkin video kali ini sekian dulu. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Ntar mungkin video selanjutnya itu review-review lebih ke oli sih ya, lebih ke experience oli. Nah, mungkin videonya sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk berlangganan juga aktifin lonceng notifikasi pemberitahuannya ya. Nah, cara subscribe-nya mudah. Di bawah itu ada tombol warna merah. Itu klik hingga menjadi abu-abu. Setelah menjadi abu-abu, kalian bisa apa tuh? Bisa klik lonceng di sebelah kanan itu sampai logonya berdering. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga yang bagi kalian yang sudah nonton videonya sampai sini. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke.